Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, syubbanul yaum rijalul ghad, sadaqallah wa sadaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita nikmat iman, Islam, sehat, sampai kita bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman yang terang menerang sampai saat ini. Yang saya hormati dosen pengampu ilmu tasawuf Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Firdaus Wajdi STHI MA PhD, dan teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Cut Tiara Ratnasari, Rizky Ramadan Fajrin, Muhammad Syahan Abizar, dan Adam Reza Habibi. Dan kali ini kami akan membahas tentang tasawuf di kalangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Nah teman-teman, tasawuf ini atau yang bisa dibilang sufisme di Nusantara berkembang seiring dengan proses awal perkembangan agama Islam. Ketika ia secara intensif diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia, menurut Fazlur Rahman, sufisme sebenarnya berupa gerakan moral keagamaan yang bersifat esoteris dan bertujuan kesucian moral. Jadi menurut Fazlur Rahman itu dalam Islamic Methodology in Story, Islam Abad, University of Chicago Press tahun 1979, The Islamic Research Institute 1984 Hijriah. Nah, selanjutnya adalah teman-teman tasawuf di kalangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Nilai-nilai tasawuf dalam Muhammadiyah adalah 1. Muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Disebutkan bahwa sesungguhnya ketuhanan itu adalah hak Allah semata-mata. Yang kedua, kepribadian Muhammadiyah adalah sikap persyarikatan yang merupakan gerakan Islam, amar ma'ruf nahi munkar, yang ditujukan kepada 2 bidang perseorangan. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Saudari Cut Ratnasari. Kepadanya saya persilahkan. Yang ketiga, adanya hakikat Muhammadiyah. Dalam hakikat Muhammadiyah disebutkan beriman teguh, taat beribadah, berakhlak mulia, dan menjadi teladan yang baik di tengah-tengah masyarakat. Yang keempat, adanya matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Pada pasal 2 MKCHM disebutkan bahwa Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi. Yang kelima, adanya khitah perjuangan Muhammadiyah yang disebut adalah gerakan Islam yang melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dengan maksud dan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah berpandangan bahwa agama Islam menyangkut seluruh aspek kehidupan meliputi akidah, ibadah, akhlak, dan muamalat duniawiyah. Yang keenam, adanya pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah dalam aspek kehidupan pribadi dalam bidang ibadah disebut bahwa 1. Setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk senantiasa membersihkan jiwa atau hati ke arah terbentuknya pribadi yang mutakin dengan beribadah yang tekun dan menjauhkan diri dari jiwa atau nafsu yang buruk, sehingga terpancar kepribadian yang sholih yang menghadirkan kedamaian dan kemanfaatan bagi diri dan sesamanya. Yang kedua, setiap warga negara Muhammadiyah melaksanakan ibadah mudhah dengan sebaik-baiknya dan menghidup suburkan amal nawafil atau ibadah sunnah sesuai dengan tuntutan Rasulullah, serta menghiasi diri dengan iman yang kokoh, ilmu yang luas, dan amal sholih yang tulus sehingga tercermin dalam kepribadian dan tingkah laku yang terpuji. Nilai-nilai tasawuf di lingkungan Nahdlatul Ulama. Perkembangan tarekat di Indonesia, yaitu
perkembangan tarekat di Indonesia memuncul nama tarekat yang cukup banyak. Tarekat-tarekat tersebut diantaranya adalah tarekat besar yang berasal dan berpusat di Timur Tengah, dan tarekat yang lain adalah tarekat lokal. Pengembangan berikutnya, tarekat Muktabaroh dan Khairul Mutabaroh. Munculnya istilah Ghairu Mutabaroh adalah setelah didirikan kelompok tarekat Mutabaroh An-Nahdiyin pada tanggal 10 Oktober 1957. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Rizky Ramadan Fajrin. Praktik warga NU di bidang keagamaan. Yang pertama, di bidang akidah. Ciri perilaku yang dikembangkan oleh warga NU adalah satu, mengembangkan keseimbangan antara logika dan teks ilahiyah atau dalil akli dan akli. Dengan pengertian dalil akli dipergunakan dan ditempatkan di bawah dalil nakli. Yang kedua, warga NU berusaha menjaga kenurniannya akidah Islam dari pengaruh eksternal. Yang ketiga, warga NU memahami konsep jalan tengah takdir, yaitu percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah atas ketentuan Allah, sedangkan manusia mempunyai kewajiban untuk berusaha. Di bidang akidah ini, NU Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Yang kedua, bidang syariah. Warga NU berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis dengan cara menyandarkan diri kepada hasil ijtihad dan bimbingan para ulama. Yang kedua, warga NU mentolerir perbedaan pendapat tentang furu'iyah dan muamaliyah ijtimaiyah selama tidak bertentangan dengan prinsip agama. Yang ketiga, pada masalah yang sudah ada dalil nas yang shari dan qati atau tegas dan pasti, tidak boleh ada campur tangan pendapat akal. Yang ketiga, dalam bidang fikih, NU mengikuti jalan pendekatan al-mazhab kepada salah satu dari mazhab 4, yaitu Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Di bidang tasawuf atau akhlak, perilaku warga NU adalah yang pertama itu mempercayai bahwa antara syariah, akidah, dan tasawuf mempunyai kaitan, bahkan syiah harus diutamakan daripada tasawuf. Yang kedua, menganjurkan usaha memperdalam penghayatan ajaran Islam. Yang ketiga, mencegah ekstremisme yang dapat menjerumuskan orang kepada penyelewangan akidah dan syiah. Yang keempat, berpedoman pada akhlak yang luhur dan selalu berada di antara dua ujung sikap yang tepat atau tafarruf, misalnya sikap syaja'ah atau berani merupakan langkah tengah antara penakut, aljub, dan sembrono atau at-tahawur. Yang keempat itu dalam bidang tasawuf. Akhlak NU mengikuti Imam Abu Qasim al-Junaidi, al-Baghdadi, dan Imam al-Ghazali, serta imam lain yang sepaham. Penegasan bahwa NU menganut tasawuf atau sufisme sudah tentu bukan hal yang ganjil mengingat perkembangan Islam di Indonesia yang sangat dipengaruhi oleh sufisme. Nurholis Majid di dalam tulisannya Pesantren dan Tasawuf menilai bahwa perkembangan tasawuf di pesantren-pesantren yang umumnya bernaung di bawah NU selalu dijaga agar serasi dengan doktrin ortodoks atau asal-usul tarekah ini tidak begitu jelas. Di samping itu, tarekah ini juga tidak dapat di negara-negara lain. Muncul dan berkembangnya di Jombang, Jawa Barat, dimulai oleh kegiatan Kiai Mukhtar Mukti yang mendirikan tarekat tersebut di Losari, Peloso, Jombang pada tahun 1958. Baik, selanjutnya ada persamaan dan perbedaan antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Persamaan antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Yang pertama, ada akomodatif terhadap nilai-nilai tasawuf. Baik Muhammadiyah maupun pengurus wilayah Nahdlatul Ulama sangat akomodatif terhadap nilai-nilai spiritual seperti tasawuf. Walaupun penamaan-penamaan yang tidak sama, apabila di kalangan Muhammadiyah, bentuk spiritualitas disebut akhlak karimah,
ihsan, dan sebutan yang lainnya. Sedangkan di kalangan Nahdlatul Ulama menggunakan kata terminologi tasawuf. Yang kedua, ada Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tergolong kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka sama-sama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam menentukan suatu hukum. Walaupun dalam Muhammadiyah mengambil hukum langsung kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Sedangkan Nahdlatul Ulama mendahulukan kitab-kitab yang mu'tabar. Yang ketiga, keduanya menggunakan metode ijtihad dan pendekatan dalam menentukan masalah dunawiyah. Ada perbedaan antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Yang pertama, perbedaan di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan perbedaan di dalam memahami As-Sunnah. Termasuk perbedaan dalam menentukan statusnya, perbedaan di dalam penggunaan ar-ra'yu atau yang bisa disebut penalaran yang akan mempengaruhi metodologi yang digunakan kalau Muhammadiyah mengambil dasar hukum terlebih dulu melihat Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, ada perbedaan dalam basis dukungan dan pengikut. Selanjutnya yang ketiga ada Muhammadiyah lebih dikenal sebagai organisasi modernis dan bersifat struktural atau profesional. Yang keempat, ada perbedaan di bidang tasawuf. Muhammadiyah memahami spiritualisme dalam Islam berbentuk ihsan. Dan yang kelima yaitu perbedaan dalam bidang fikih. Dicukupkan sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangannya mohon dimaafkan, dan apabila itu ada lebihnya itu datangnya dari Allah. Semoga yang kita paparkan bermanfaat bagi kalian dan teman-teman semua. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.